Selamat datang di channel Drive and Ride. Video kali ini adalah Denza D9. Denza merupakan sub-brand dari BYD, dan yang di depan ini adalah MPV penggerak listrik andalan mereka, yaitu Denza D9. Sebelumnya, mobil ini muncul pertama kali di Indonesia pada IMS 2024. Tapi itu masih untuk pasar Tiongkok, dan yang ini secara spesifikasi sudah sesuai untuk pasar Indonesia. Yang masuk ke sini, variannya juga hanya ada satu. Sekarang langsung saja kita lihat detailnya. Pada bagian depan, tampilannya dibuat mewah, elegan, dan terlihat premium, dengan adanya beberapa list silver di depan sini, ditambah desain grill besar yang tertutup. Tapi pada bagian bawah, tetap ada lubang udara untuk mendinginkan motor listriknya. Pada bagian ini juga terdapat radar yang terkoneksi dengan ADAS. Untuk lampu depan menggunakan 2 LED proyektor, DRL-nya memanjang, sedangkan lampu sennya posisinya berada di bawah. Ke bagian samping, terlihat mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar daripada Alphard ya, dan wheelbase-nya juga panjang, karena di bawahnya ini ada letak dari baterainya. Pada spion terdapat kamera dari fitur kamera 360-nya, dan sudah ada fitur dari NFC. Pada pintu ada shade molding. Di area kaca belakang dengan panel berwarna satin silver. Letak lubang charging berada di sebelah kanan, dan pintu belakang model sliding. Bagian belakang dengan stop lamp yang memanjang, dan ketika menyala ada motif yang membuat kesan mewah. Lampu sennya juga sekuensial. Di tengah ada tulisan Denza, dan di bawahnya letak dari kamera belakang. Bumper dengan list silver, dan terdapat rear fog light. Kemudian di bagian atas ada spoiler, kaca belakang ada defogger, dan wiper yang terletak di atas. Buka pintu bagasinya sudah elektrik. Bagasinya termasuk lega ya, bisa menaruh 5 koper sedang di dalam sini. Kapasitas bagasinya 410 liter, dan kalau jok basis ketiganya dilipat, kapasitasnya menjadi 570 liter. Membuka kap depan sudah menggunakan hidrolik. Di dalam sini tidak ada cover, jadi semua komponennya langsung terlihat jelas. Oke, jadi untuk pasar Indonesia hanya ada single motor dengan penggerak depan. Sedangkan di Tiongkok ada yang dual motor dengan penggerak all-wheel drive. Untuk motor listriknya menghasilkan tenaga 230 PS dan torsi 360 Nm dengan transmisi single speed yang membuat akselerasi dari 0 ke 100 km per jam hanya 9,5 detik saja. Kapasitas baterainya 103 kW yang mampu menempuh jarak 600 km untuk sekali cas. Pengecasannya AC/DC yang sudah CCS2, di mana kalau kita pakai untuk fast chargingnya, pengecasan 10 menit sudah bisa menempuh sampai jarak 150 km. Dan di sini ada indikator warna saat pengecasannya. Untuk rodanya berdiameter 18 inch dengan profil ban 235/60, sedangkan pengeremannya sudah disc brake di keempat roda. Ketika masuk ke ruang kabin, terasa lega banget di dalamnya, ditambah dengan desain dashboard yang modern, mewah, dan materialnya berkualitas. Materialnya kebanyakan soft touch, dan bahannya ini solid. Setirnya dibalut leather, dan sudah ada pengaturan tilt dan teleskopik. Panel tombol sebelah kiri pengaturan cruise control yang sudah adaptif, di mana semua fitur ADAS-nya terkoneksi melalui radar yang ada di depan. Sebelah kanan untuk pengaturan audio, dan MID speedometernya. Instrumen cluster sebesar 10,25 inch, yang sudah full TFT digital. Indikator di dalamnya cukup lengkap, dan seperti yang kalian lihat, jika ada objek di dekat mobil, akan terdeteksi di layar ini. Pada MID-nya ada speed limit, mode kecepatan berapa bisa kita atur sendiri. Kemudian ada navigasi, media player, dan timer untuk penggunaan mode sport. Layar infotainment sebesar 15,6 inch, yang terintegrasi dengan mobil, di mana di dalamnya ada informasi dan pengaturan fitur yang sangat lengkap. Ini semua fitur dari menunya, dan di bawahnya dari menu shortcut. Menu pengaturan dari semua AC-nya. Antara AC bagian depan dan belakang ada pengaturannya tersendiri. Ini untuk ventilasinya, hanya ada sampai jok baris kedua. Ada air purification, dan pengaturan yang lebih lengkapnya. Di dalam sini berisi semua pengaturan fitur yang ada pada mobil. Ada fitur kenyamanan, untuk bagian kulkas, steering dan brake assist, pengaturan headlamp dan ambience light. Ini semua pengaturan dari sistem audionya. Driving assist dari sistem ADAS,
Ini berisi histori pemakaian baterai dan pengaturan saat mau chargingnya, serta info untuk melakukan servis. Di sini bisa mengatur jadwal untuk pengecasannya, dari waktu mulai sampai waktu selesainya. Tampilan dari kamera 360-nya, dari mode view dan angle-nya cukup banyak. Bahkan bisa melihat objek di bawah mobil. Di konsol tengah ada wireless charging, tuas transmisinya seperti ala-ala Diamond gitu, dan masih banyak tombol fisik ya, sekaligus quick access-nya. Ada tombol buka tutup pintu belakang, pintu bagasi, auto hold, tombol AC, defogger, regenerative braking, serta ada 3 mode berkendara yang di dalamnya ada 3 mode, yaitu Eco, Normal, dan Sport. Terus ada cup holder, dan armrest yang di dalamnya ada console box. Desain door trimnya juga terlihat mewah. Di atas ini soft touch, panel tengah terdapat aksen kayu, dan dari bagian ini sampai ke bawah soft touch semua. Di tengah ada tombol auto folding, electric mirror, power door lock, power window, dan window lock. Joknya dibalut leather yang dilengkapi dengan airbag dan ventilasi. Pengaturan joknya full elektrik, serta ada lumbar support. Pada baris kedua, terasa nyaman ketika duduk di sini. Ruang kaki juga masih terasa lega. Dan kalau kita buka ini, ada meja untuk makan. Tersedia 2 cup holder, dan di bawah ada kulkasnya. Caranya diaktifkan dulu, lalu baru kita buka. Suhu paling dingin, kita bisa atur sampai minus 6 derajat Celcius. Dan kalau panas, bisa sampai 50 derajat. Jok baris kedua, model captain seat, dan ini sangat canggih ya, karena banyak pengaturan fiturnya. Di sisi samping ada wireless charging, USB charging, serta sudah ISOFIX. Nah, di layar sentuh ini berisi banyak sekali pengaturan dari fiturnya. Coba kita lihat satu persatu. Ini pengaturan dari seatnya. Ada beberapa titik pengaturan, dan ada fitur pijatnya. Selain itu, bisa juga untuk mengatur seat bagian depan. Ini untuk media player. Ada pengaturan AC yang sudah auto climate. Pengaturan dari ambience light dan lampu baca. Ini bisa kita atur satu persatu, bagian lampu mana yang mau dihidupkan atau dimatikan. Dari sini kita bisa buka tutup sekaligus mengatur suhu kulkasnya. Untuk pengaturan buka tutup sunshade dan sunroof. Pada sunshade bagian belakang, bukanya bisa kita sesuaikan dari sini. Mau buka sedikit saja, setengah, ataupun full tinggal kita atur. Di bagian belakang ini, hanya panoramic glass saja, sedangkan yang depan baru sunroof. Di bagian kanan dan kiri atas, merupakan letak dari AC untuk penumpang belakang. Di door trim, terdapat ambience light. Ada sunshade pada kaca samping, kemudian jok baris ketiganya bisa muat untuk 3 orang. Oke, jadi ini dia Denza D9. Sampai di sini dulu video ini. Bagi yang suka video ini bisa like dan subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton.